Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Fuad Pleret sudah mulai terpojok ya. Yang bersangkutan di demo di mana-mana, terutama di Indonesia Timur. Karena kasus yang sudah kita tahu bahwa Fuad Pleret ini menghina salah satu habaib yang memiliki jasa sangat besar, dan besarnya jasa beliau yaitu Sayyid Idrus itu dirasakan oleh banyak sekali orang. Makanya terdapat reaksi yang sangat besar begitu terhadap ucapan si Fuad Pleret. Nah, kita lihat dulu reaksinya. Saya ambil ini dari YouTube-nya Babe Aldo. Kita lihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami Majelis Adat Belo Tapura, Belo Malino menyatakan sikap: 1. Mengutuk terhadap yang menghina guru-guru dengan sebutan monyet. 2. Kepada pemerintah, aparat kepolisian, TNI agar segera menangkap pelaku. 3. Dan pelaku hentikan pengejekan kepada ulama-ulama di seluruh Indonesia. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Bersatu kita teguh, percaya kita runtuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini satu ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kemudian ada yang sampai ke kepolisian ini. Sebentar. Oh, ini nih. Di Morowali, gulung lu. Mendesak aparat penegak Nah, ini. hukum bertindak tegas. Kami menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan adil, memproses dua pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berhak menghina ulama besar tanpa konsekuensi hukum. Jika hukum tidak ditegakkan, maka kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan tinggal diam. Bukan cuma FPI, Abnaul Khairat siap bergerak. Nah, itu banyak ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi-reaksi ini, karena banyak sekali reaksinya, termasuk di Facebook yang ada di akun saya. Itu banyak sekali orang-orang yang mereaksi hal ini, dan narasi yang dibangun atau argumen yang dibangun ini make sense begitu. Nah, di antara yang saya baca, dan ini make sense sekali, dulu itu pernah ada kasus Maher At-Tuwailibi ya, karena almarhum ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, ini pernah menghina Habib Lutfi kalau tidak salah saat itu, dan beliau itu ditangkap kemudian sampai wafat di penjara begitu. Ini kita bacakan dulu ya. Menanti penegakan hukum yang berkeadilan dari Polri. Anda masih ingat saudara kita Al-Akhi Maher At-Tuwailibi yang ditangkap dan ditahan polisi dalam keadaan sakit hingga akhirnya beliau wafat saat dalam tahanan polisi. Beliau diproses hukum atas laporan dari kaum Sipaling NKRI karena cuitannya dianggap menghina Habib Lutfi. Padahal beliau hanya merespon olok-olokan terhadap dirinya yang pakai imamah. Polisi gerak cepat menangkap dan menahan Akhi Maher meskipun dirinya sudah minta maaf dan tetap ditahan dalam keadaan sakit dan akhirnya meninggal dunia. Berbeda dengan kasus Fuad Pleret yang menyebut beberapa ulama berdarah Arab dengan sebutan monyet. Sampai hari ini polisi belum juga menangkap terlapor meskipun sudah ada laporan ke polisi. Apakah polisi takut dengan orang-orang yang mengklaim dirinya Sipaling NKRI? Kepada teman-teman kaum muslimin yang mungkin tidak sepaham dalam perkara furu' ataupun usul pada tokoh-tokoh ulama yang hari ini menjadi sasaran kebencian kaum paling NKRI ini sarkasme begitu ya. Mungkin saat ini bukan Anda yang menjadi target, tapi suatu saat bisa jadi giliran guru-guru Anda yang ditarget oleh mereka seperti 10 tahun lalu. Kelompok-kelompok Islam menjadi target dari kelompok anti-Islam dengan topeng mereka sebagai kelompok kebinekaan ataupun paling cinta tanah air.
ini no viral no justice, no viral no justice. Ini memang mirisnya di Indonesia begitu ya. Kalau tidak viral ya biasanya tidak ada penegakan hukum begitu. Dalam kasus-kasus yang memang seharusnya itu ada penegakan hukumnya. Nah ini valid ya. Jadi seharusnya Fuad Pleret ini setidaknya lah begitu, itu dimintai keterangan dulu begitu setidaknya. Karena jika tidak demikian ya akhirnya kita itu tercederai keadilannya begitu. Dan ini seharusnya menjadi tanggapan bagi pihak yang berwajib. Kemudian ada lagi di sini, nah ini nih ya. Awalnya ini Firman Syah Gibran Al-Razi. Ini saya bacakan ya karena diposting secara publik, maka saya rasa ini ya untuk konsumsi publik begitu ya. Awalnya yang buat gaduh itu Fuad Pleret rasis, mengatakan monyet ke guru tua. Seluruh masyarakat Indo Timur dan bahkan ulama dan kiai di Jakarta dan sekitar Jawa tidak terima atas perkataan itu dan reaksi itu wajar. Justru kenapa organisasinya Fuad Pleret balik nantangin kita yang mereaksi? Makanya yang diamankan itu adalah Fuad Pleretnya agar mulutnya dijaga, bukan malah alihkan isu imigran dan pribumi. Memangnya hanya kamu pribumi di Indonesia? Nusantara itu milik kamu dan kelompokmu begitu. Nah ini memang kayak yang paling aja begitu ya, NKRI si kelompoknya Fuad Pleret itu pribumi, bawa-bawa pribumi apa segala macam. Ya Ba'alwi itu sudah pribumi, kurang apa? Ini isu yang tidak akan diterima oleh orang yang memiliki akal sehat sebetulnya. Luar biasa buzzernya mereka. Beberapa postingan saya kena ban dan postingan akun Kang Rumel Abbas juga kena ban. Berapa sih bayaran kalian dari cukong oligarki itu? Di Al Khairat kalian hina pendiri kami. Di NU kalian katakan kami budak Ba'alawi. Nah, Tutul Ubed. Jadi ini memang mereka itu punya buzzer. Nanti akan kita bahas dan akan kita buktikan buzzer-buzzernya pendukung Imad sama buzzer, bahwa mereka itu ya setidaknya punya ekosistem untuk menguntungkan yang mendiskreditkan Ba'alwi begitu. Itu nanti akan kita buktikan ya. Kalau kalian tidak suka personal Habib Kiai ulama yang kasar dan kerjanya caci maki dan rasis, silakan protes dan laporkan ke pihak yang berwajib. Sebab saya pun senang karena tak ada ruang bagi tukang rasis. Jangan kalian hantam semua Habib Kiai ulama seperti itu. Katakan semua, kalian ini tidak belajar teori mantik bab universal dan partikular kah? Ngaji dulu deh. Ya salam. Nah ini bawa-bawa mantik. Memang betul ya, mantik ini sangat sangat penting supaya kita itu tidak terbawa arus. Jadi yang saya lihat sekarang itu sebetulnya ya, ini maaf kata begitu, dan nggak usah minta maaf juga karena saya membicarakan fakta. Yang fanatik itu sekarang sudah membutakan, itu bukan hanya pada pihak pembenci habaib, termasuk juga sekarang ada dari pihak muhibbin. Itu pun kalau cinta jangan sampai buta, dalam pengertian bahwa ada pihak yang mana berusaha membenturkan antara kita dengan habaib ya, dalam pengertian antara kita itu antara masyarakat begitu dengan habaib itu dicoba untuk dibenturkan, antara ulama pribumi dan habaib itu dicoba untuk dibenturkan, dan banyak orang yang termakan narasi itu sehingga akhirnya menjadi dua titik ekstrim begitu, yang mana yang cinta habaib sampai tidak bisa melihat kebaikan orang-orang yang katakanlah dinarasikan tidak suka kepada habaib, dan yang tidak suka habaib apalagi begitu ya. Ini luar biasa. Dalam pengertian kita itu harus proporsional di dalam melihat perkara. Seperti yang dikatakan di sini ya. Kalau saya begini, habaib itu mereka orangnya itu tidak suka untuk menampakkan apa yang bukan diri mereka, dan kita lihat itu di dalam personalitinya seperti Habib Bahar, kemudian Habib Rizik begitu. Mereka itu orang yang lempeng sekali, terlepas dari apakah yang mereka anggap benar itu benar pada kenyataannya atau tidak. Tetapi mereka itu bukan orang-orang yang mau merubah dirinya untuk diterima oleh masyarakat. Itu mereka tuh.
dalam pengertian itu baik begitu ya. Katakanlah secara mudahnya itu tidak ada pencitraan dan tidak ada kemunafikan para habaib ini. Ya, yang mana akhirnya memang tatkala mereka itu seperti itu akan sedikit banyak menimbulkan riak di masyarakat. Dan kalaupun misalkan ada di antara mereka itu yang tidak suka, ya jangan sampai digeneralisir begitu. Ini tidak bisa secara ilmiah, secara akli, ini adalah perbuatan yang tidak masuk akal begitu. Jadi perbuatan yang secara logik itu fallacy. Nah, ini ada bahasanya di sini ya. Aksi bela guru tua, Abnaul Khairat bergerak, mendesak Polri tangkap dan penjarakan Fuad Pleret. Jadi inilah saya bersuara begitu ya. Karena tadi saya bikin video tentang Kang Deddy Mulyadi, itu pun udah berubah. Begini, saya ini melihat sesuatu dari zohir begitu dan dari apa yang diucapkan. Jadi kalau misalkan saya sampai mengkritik KDM gara-gara perkataan-perkataan masa lalunya dan ini sudah menjadi jejak digital dan saya harus membahasnya, maka saya bahas. Dan saya pun membahas orang-orang yang mukimat begitu ya, yang tidak suka sama habaib, ini pun saya bahas juga. Jadi dalam pengertian saya ini tidak tidak memposisikan diri sebagai orang yang pro dalam pengertian emosional dan kontra dalam pengertian emosional, tidak. Yang perkara yang memang bisa ditimbang dia itu baik, kita katakan baik. Perkara yang kita timbang itu adalah buruk, kita katakan buruk. Dan semua perkataan natijah itu harus ada muqaddimahnya, dalam pengertian ini harus ada timbangannya. Dan saya memakai timbangan ketika saya mengatakan natijah A atau B. Nah, jadi di dalam hal ini Fuad Pleret itu itu harus setidaknya begitu ya, dipintai keterangan ya supaya jelas, dan kalau misalkan bisa sampai di penjara itu akan memuaskan banyak pihak, akan memuaskan banyak orang. Tapi kemarin saya itu lihat di dalam komentar, ada komentar yang bagus ya, karena yang namanya hukum itu hanya berlaku untuk orang-orang yang waras, sedangkan orang seperti Fuad Pleret ini itu sudah keluar dari kewarasan. Nah, orang yang benci kepada habaib sampai segitunya itu sudah keluar dari kewarasan, apakah layak atau di penjara atau tidak? Ini sudut pandang yang menggelikan begitu ya. Nah, cuman ini untuk akhir ya. Ini ada bagus sekali, ada ya, ini mah Photoshop apa AI begitu ya, kayaknya dibikin sama AI ini. Jadi haul guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri 2 minggu lagi tanggal 12 April. Semoga Fuad Pleret sudah memakai baju Shopee sebelum hari itu. Wahai Abnaul Khairat, gaskeun, kami mendukung kalian. Ya, upaya untuk menegakkan hukum itu ya sesuatu yang harus yang harus didukung ya, termasuk dalam hal ini ya hal ini begitu. Dan saya lihat ini tadinya kirain bener, pas dilihat logo mukanya Fuad Pleret semua. Ya inilah, ini memang banyak sekali ada orang-orang di belakang orang-orang inilah, saya katakan seperti itu. Nanti akan kita bahas insya Allah videonya, yang mana mereka itu punya ekosistem untuk menguntungkan orang-orang yang membenci Ba'alwi. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.